Ya. Selamat malam semua yang dikasihi Tuhan. Selamat malam juga Indonesia. Hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bersama Pendeta Saifuddin Ibrahim akan berdiskusi dan membahas mengenai tema benarkah Alkitab firman Tuhan. Dan seperti biasa akan dijelaskan secara langsung oleh Bapak Pendeta dan pemaparan mengenai bahasan tema pada hari ini. Dan baru nanti kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan tema pada hari ini tentunya. Baik, untuk itu mohon dukungan dari teman-teman semua agar diskusi ini dapat berjalan dengan baik. Kita akan buka acara diskusi pada malam hari ini. Halo Pak Saifuddin, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya Pak, sesuai tema diskusi malam ini, benarkah Alkitab firman Tuhan? Ya. Bapak bisa menjelaskan dan memaparkan tentang tema bahasan pada malam hari ini. Silakan Pak untuk waktunya. Ya. Selamat malam Indonesia, selamat malam saudara-saudara semua. Saya mempunyai keyakinan yang kokoh tentang firman Tuhan. Saya mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil keselamatan, bahwa dunia ini akan mengalami perubahan, dunia ini akan mengalami ketentraman dan kedamaian bila firman Tuhan yang berkuasa atas manusia. Karena firman Tuhan itu adalah buku manual supaya manusia selamat, supaya manusia lurus hidupnya, jalan kehidupannya, dan sampai kepada keselamatan. Apa yang saya pahami setelah perpindahan saya, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah buku kitab suci khusus dari Allah, tidak seperti buku-buku lainnya yang pada umumnya. Buku ini adalah buku yang supranatural, buku yang ditulis oleh banyak orang yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab adalah buku yang terlaris, dibeli oleh seluruh dunia, dan selalu melebihi penjualan buku-buku yang lain. Bahkan kitab manapun itu lebih laris dari yang pernah ditulis di muka bumi ini. Alkitab bahkan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa-bahasa, melebihi buku manapun, kitab suci manapun. Aslinya Alkitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramiak, dan bahasa Yunani. Alkitab yang Anda miliki hari ini adalah telah diterjemahkan orang yang telah mengabdikan dirinya dalam kehidupannya hingga Anda dapat memiliki firman Allah, pemikiran-pemikirannya, dan rencana-rencana Tuhan bagi saya dan Anda semua. Alkitab juga merupakan buku paling kuno di dunia. Bagian yang paling kuno dari Alkitab ditulis hampir 4.000 tahun yang lalu. Namun Alkitab masih juga merupakan buku paling modern untuk dibaca dan ditelaah oleh orang. Karena nilai-nilai perumpamaan-perumpamaannya, bahkan sejarah yang dikandung oleh Alkitab itu luar biasa. Dan karena di dalamnya itu kita menemukan jawaban-jawaban, bahkan saya menemukan jawaban-jawaban dari Alkitab. Kenapa saya hidup di dunia ini, dan mengapa saya berada di sini, di Indonesia, dan kemanakah tujuan hidup saya. Itu dibicarakan oleh Alkitab sebagai jawaban atas orang-orang yang
hilang identitasnya. Bahkan orang yang tidak kenal bapak ibunya, maka dengan ketemu dengan Alkitab, maka dengan sendirinya dia mengenal pribadi sendiri. Nah, saudara-saudara, walaupun Alkitab itu terdiri dari 66 buku kecil atau mungkin bab atau surat itu, namun hanya satu tema pokok. Satu tema pokok yang dibicarakan oleh Alkitab adalah rencana kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Hanya berbicara itu, tidak di luar itu. Bagaimana rencana Tuhan menyelamatkan manusia? Maka Alkitab itu dibagi di dalam dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menceritakan karya Allah bersama manusia sebelum kelahiran Yesus, dan Perjanjian Baru adalah tentang kelahiran Yesus, kehidupannya dan perjalanannya dalam kesembuhan dan pengampunan dosa bagi orang-orang yang sakit dan orang-orang yang memang berdosa itu sendiri. Di dalam Perjanjian Baru kita akan membaca bahwa karya Allah lewat dirinya di dalam Yesus untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, inilah rencana satu-satu rencana Tuhan, bahwa dengan mengerti firman Tuhan kita akan mengenal Tuhan yang Maha Kasih itu di dalam Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru juga menceritakan pada kita kelanjutan dari pelayanan kesembuhan Yesus Kristus, pengampunannya. Mereka yang mengikuti pengajaran Yesus Kristus akan melakukan mukjizat-mukjizat seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus juga. Akan mampu seperti yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 12. Jadi pelajaran dari mereka-mereka yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan di antara orang mati dalam surat-surat, dan ditulis selama 50 tahun pertama kebangkitan Yesus merupakan separuh dari Perjanjian Baru. Nah, saudara-saudara, apa hubungan yang paling pelajari Alkitab itu? Yang paling penting adalah melakukan hidup ini dengan hubungannya kita kepada Allah. Dengan membaca Alkitab, Anda akan mengerti seperti apa Allah itu, bagaimana pemikiran Allah, rencana-rencananya dan janjinya kepada Anda semua. Daftar yang ada di halaman Alkitab, maaf, saya akan mengambil dulu Alkitab saya. Di dalam halaman Alkitab Anda akan tertulis ini Alkitab di halaman pertama, kemudian daftar isi dari Alkitab itu tandanya apa, kemudian Perjanjian Lama halaman berapa dan seterusnya. Ini yang Anda baca di dalam Alkitab yang Anda miliki. Misalnya Anda mungkin membaca sebuah referensi Kejadian 3 ayat 15, berarti kitab Kejadian ayat yang ke-15. Nah, selanjutnya apa janji yang terbesar bagi dunia? Janji terbesar bagi dunia, janji Tuhan, maka kitab Alkitab itu ada janji.
perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama berbicara perjanjian Bapa surgawi lewat Abraham, dunia diberkati lewat turunan Abraham. Perjanjian baru adalah perjanjian Bapa surgawi lewat dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapa yang menerima Yesus Kristus selamat. Kalau tidak menerima Yesus ya enggak selamat. Nah, janji terbesarnya adalah terdapat pada Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan tujuan dari firman Tuhan itu apa tujuannya dari Alkitab ini? Ya, kitab suci dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Inilah manfaat dari firman Tuhan, Alkitab ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ini ditulis dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Nah, Alkitab ini nggak mungkin salah, nggak mungkin keliru. Alkitab ini nggak mungkin dipalsukan, karena sejarah penulisannya itu dari zaman ke zaman selalu murni. Oleh karena itu Alkitab ini menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman ini adalah roh dan hidup. Sebab ia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6 dan ayat 9. Nah, Alkitab juga itu dikatakan seperti air. Air itu sumber kehidupan. Kalau ada air, ya ada tumbuh-tumbuhan yang membersihkan. Air yang membersihkan. Kami memulai hidup dengan kerajaan Allah sama sekali tercuci bersih oleh firman Allah. Efesus 5 ayat 27 dan 25 dan 27, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi setiap orang yang lebih-lebih murid pada waktu itu, jadi kamu sudah bersih karena setiap kata yang diucapkan oleh Yesus kepada muridnya itu selalu menggetarkan mereka. Kemudian kenapa disebut seperti air? Untuk menjaga tetap bersih. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita akan tetap bersih. Dibersihkan lagi dan dibersihkan lagi. Seperti air. Corona ini kita harus cuci tangan. Iya, untuk membersihkan kita dari virus. Firman Allah yang tertanam dalam hati kita dapat menjaga agar kita tetap bebas dari dosa. Mazmur 119 ayat 9 dan ayat 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, kita bisa menjaga diri supaya tetap bersih. Alkitab juga adalah firman Allah dan terang bagi kehidupan kita. 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian,
Kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi Alkitab ini adalah terang bagi kehidupan kita supaya nyaris-nyaris kita gelap mata, nyaris-nyaris kita jatuh di dalam dosa, tetapi tatkala kita membaca Alkitab, itu akan membuat kita semakin bersinar, dimulai dari malam sampai fajar dan sampai terbit bintang fajar. Jadi itu fungsi dari Alkitab, dan firman itu memberikan pengertian di dalam dunia yang gelap. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi perintah Tuhan itu murni, membuat mata Anda bercahaya untuk melihat hidup di dunia ini. Kemudian Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya firman Tuhan yang dibacakan oleh hamba Tuhan di depan mimbar, maka setiap kita harus mendengar firman Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Jangan ada yang iri hati, jangan ada yang simpan sentimen atau mengatakan, nah itu pendeta lagi nyinggung saya itu. Nah, nyinggung saya itu. Tidak boleh jemaat bilang begitu ketika mendengar firman Tuhan. Maka dengan sendirinya seolah Anda sudah menghalangi firman Tuhan masuk di dalam dirimu. Jadi jangan sampai ketika mendengar firman Tuhan Anda main-main, lalu Anda main HP dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu harus dijaga. Supaya apa? Firman Tuhan yang diucapkan oleh hamba Tuhan di atas mimbar itu masuk, mengalir di dalam kehidupan kita untuk memberikan pengertian kita di dunia yang gelap ini. Jadi firman Allah, firman Alkitab ini adalah makanan rohani kita. Tetapi Yesus menjawab, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Alkitab ini adalah makanan rohani. Nasi, lauk pauk itu makanan jasmani tubuh kita, tetapi untuk menghidupkan roh kita harus membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab ini. Kenapa? Karena firman Tuhan ini akan memberikan pertumbuhan rohani, pertumbuhan kehidupan rohani kita. Saudara-saudara, 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi untuk orang-orang yang baru bertobat, mungkin ada beberapa puluh orang bulan ini, saudara-saudara dari seberang lautan itu datang menerima Yesus Kristus dan saya akan baptis. Nah, mereka-mereka yang baru terima Yesus itu belum bisa dikasih makanan keras, tetapi susulah, yaitu menyenangkan hatinya, menggembirakannya, mengajarkan nilai-nilai dasar kekristenan, bagaimana sikap orang Kristen kepada orang lain, bagaimana sikap orang Kristen sesama Kristen dan kepada pendeta, semuanya saya ajarkan kepada mereka-mereka yang baru bertobat itu. Bulan ini ya puji Tuhan ada 20-an orang yang akan dibaptis kalau sudah selesai corona ini. Ya, atau kita bawa ke tepi laut aja, kita baptis mereka di apa namanya, ya di pantai gitu.
Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi seperti bayi yang harus minum susu supaya tubuhmu cepat dan bertumbuh dengan baik. Maksud Tuhan bagi kami adalah seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 12, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita kepenuhan Kristus. Jangan khawatir dengan apapun, jangan takut dengan apapun. Untuk segala yang ada di muka bumi ini, ada waktunya semua. Ada waktunya masuk penjara, ada waktu keluar dari penjara. Ada waktu saya berbicara kepada banyak orang, ada waktu saya berbicara dengan diri saya sendiri. Semua ada waktunya. Ya, Tuhan, saya bersyukur Tuhan ini membuat hidup saya begitu indah, begitu memukau iman saya. Dalam usia tua seperti ini, Tuhan masih kasih anak putri gitu. Ada bayi yang belum sebulan. Oh Tuhan, akhirnya saya begitu sayang kepada anak-anak ketika saya usia tua, kakek-kakek punya anak. Seperti Abraham mengasihi Ismail. Jadi firman Allah juga adalah benih, tabur tuai, benih. Gitu. Maka ketika masuk di dalam hidup kita, dia akan berbenih. Tahun ketiga saya sudah mulai berkhotbah, mulai bersaksi, dan tahun ketiga itu sudah ratusan, ada 350 Muslim yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh luar biasa, perasaan saya itu, saya tersanjung oleh kebaikan Tuhan. Begitu. Dalam Lukas 8 ayat 14, 15, Yesus menceritakan pada murid-muridnya perumpamaan seorang penabur. Gitu. Di ayat 11 ia mengatakan benih itu adalah firman Tuhan. Benih itu adalah firman Tuhan. Kehendak Allah bagi kehidupan kita adalah hidup yang menghasilkan buah. Benih yang kita tanam harus berbuah, harus menghasilkan. Kalau sayuran, ya harus menjadi sayur. Jadi begitu. Benih itu adalah firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 10, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan. Firman yang masuk ke dalam tubuh kita akan menghasilkan. Kadzalika kalamil lati tahruju min fammi la tarji'u ilayya farigatan bal ya'muru ma syi'tu wa yanjah ma amartu ilayya. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan sia-sia, dan akan melakukan apa yang kuperintahkan dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 11 ayat 50. Atau saya kebalik, enggak ingat ayatnya berapa, tapi saya ingat bahwa itu di Yesaya. Haleluya. Jadi begitulah firman Tuhan itu bekerja di dalam tubuh kita, dan dari apa yang diucapkan, yang ditulis, bahkan yang kita baca sekarang ini, tidak mungkin Alkitab itu dipalsukan. Ya kalau dipalsukan, ya tunjukkan dong yang aslinya mana. Jangan hanya bilang begini dan begono. Kemudian Alkitab ini, karena kita rajin membaca Alkitab, dia membantu menolong kita di dalam doa-doa kita. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu,
minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Begitulah firman Tuhan ini yang menolong kita untuk hidup lebih pantas lagi di dalam selama kita hidup. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Secara harfiah berarti untuk meminta seperti seseorang yang mempunyai hak dengan kekuasaan memerintah, untuk memerintah. Kini firman yang mempunyai daya cipta itu ada di dalam mulut kita. Oleh karena itu firman yang telah dipegang oleh orang Kristen masuk di dalam hidupnya. Jangan dipakai untuk mengumpat, jangan pakai untuk memaki, mencaci, maki manusia lain. Tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen karena mulutnya itu telah menjadi mukjizat tersendiri. Karena dia rajin membaca Alkitab, rajin menyelami Alkitab. Mungkin maksud saya akan sedikit menjelaskan kepada Anda semua bahwa di dalam Ali Imran ayat 78 itu wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'malun. Inilah ayat Al-Qur'an yang dipakai oleh saudara-saudara kita seberang itu untuk mengatakan Alkitab ini sudah dipalsukan. Nah, di dalam telaah saya tentang Alkitab yang dipalsukan itu saya tidak menemukannya. Artinya tadi, dan sesungguhnya di antara mereka, orang Yahudi dan orang Kristen, niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, membaca Alkitab tadi. Ini, membaca ini. Lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka, kamu di sini orang Islam, agar kamu, maksudnya Muhammad, menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, ayat ini saudara-saudara, ketika saya di seberang sana dan saya menjadi guru tentang kitab Al-Quran waktu itu, saya yakin sekali bahwa Alkitab yang ada di tangan orang Kristen itu telah dipalsukan. Karena berdasarkan apa yang saya ajarkan kepada murid-murid saya bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Ternyata setelah saya masuk Kristen, saya tidak bisa menemukan di manakah teks-teks yang sudah palsu itu dan mana yang asli. Nah, ternyata Alkitab ini sempurna adanya. Bahkan kitab-kitab yang dari Musa, 5 kitab pertama dari Musa, yaitu kitab Kejadian sampai kepada Ulangan, itu 5 kitab pertama itu tidak ditemukan kepalsuannya. Oleh karena ayat ini, oleh karena ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 78 yang mengatakan bahwa ini adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah katanya. Nah, bagaimana bisa menemukan atau bagian mana dari Alkitab yang dipalsukan itu? Saya baca lagi di dalam Al-Maidah ayat 44. Ayat 44. Demikian. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha nabiyyuna alladzi aslamu lilladzina hadu warabbaniyuna wal ahbar
bima bimas tuhfizu min kitabin billah wa kanu alaihi syahida. Sungguh kami yang menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga pada ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Saya temukan ayat Al-Maidah ayat 44 ini dengan kekagetan saya bahwa ternyata Alkitab itu yang di ayat yang lain, ya mungkin saja waktu itu, waktu zaman Nabi, orang membacakan sesuatu yang memang bukan dari Alkitab gitu. Tetapi di Al-Maidah ayat 44 itu Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Di dalam kitab itu petunjuk bagi manusia, bahkan cahaya bagi manusia, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, cahaya bagi manusia. Ya tentu saja telah membuat orang Yahudi itu faddalnahu 'alal 'alamin. Kami lebihkan bangsa Yahudi di atas seluruh alam. Karena Alkitab ini, sehingga orang Yahudi itu menjadi bangsa unggul di muka bumi, yang menciptakan segala sesuatu ini Yahudi semua. Yang bikin laptop itu orang Yahudi, yang bikin lampu, sehingga itu inovasi dari bangsa Yahudi, semuanya itu. Makanya Al-Quran itu selalu memuji Yahudi, di samping di sisi lain Yahudi harus dibasmi, harus dihabisin. Gitu. Maka waktu Nabi Muhammad itu berada di Madinah, 5 suku Yahudi itu dihabisin, bukan dihabisin ya karena ada keributan lah, maka orang-orang Yahudi itu dihabis 5 suku itu, dan sampai sekarang tidak ada satu Yahudi pun yang ada di Arab Saudi, yang ada di Madinah. Dan dari pembasmian 5 suku Yahudi itu, makanya orang Yahudi juga berantem dan ribut dan benci kepada Arab sampai hari ini, karena ada sejarah yang melatar belakangnya seperti itu. Tetapi kita adalah bangsa Indonesia yang saling mengasihi, bangsa Indonesia yang NKRI, bangsa Indonesia yang cinta damai, dan Pancasila menjadi dasar kehidupan bernegara, karena bangsa kita ini bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Tetapi apa yang saya ceritakan, apa yang saya katakan ini adalah bagaimana kita membangun hidup damai, toleransi di masa yang akan datang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Saifuddin atas penjelasan dan pemaparan yang begitu lengkap menurut saya yang Bapak sudah sampaikan. Dan kiranya apa yang tadi Bapak sudah paparkan boleh menjadi kekuatan, dan makin lagi rajin kita membaca Alkitab, karena Alkitab adalah satu-satunya kebenaran, dan firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Dan pengajaran Alkitab juga terjamin ya Pak ya, baik sejarah, doktrin maupun keteraturan dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Begitu. Oke, baik. Puji Tuhan kita sudah dengar bersama. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi boleh menjadi berkat buat kita semua. Selanjutnya kita akan membuka untuk sesi dialog tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bergabung dan bertanya. Linknya sudah kami siapkan di layar
dan di kolom chat ya. Selamat malam, Jok. Silakan. Selamat malam, Pak Pendeta. Silakan dengan pertanyaannya. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan. Ya, baik. Teman-teman kita dari Muslim selalu mengatakan bahwa Alkitab sudah dirubah-rubah. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Al-Quran juga dirubah-rubah atau gimana, Pak? Dari sejak awal diturunkan, Pak. Makasih, Pak. Saudara Joki, kalau kita meneliti ada pelajaran tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran yang ada di tangan, yang saya baca juga tadi, itu adalah Mashaf Utsmani. Dalam Mashaf Utsmani, berarti Mashaf yang ditulis ketika zaman Umar bin Khattab, gitu. Oke. Ada beberapa ayat yang tidak ditulis di dalam Al-Quran yang ada pada Mashaf Utsmani, termasuk di dalamnya tentang menyusui orang dewasa. Itu karena itu Al-Quran juga, tetapi tidak ada di Mashaf modern ini. Itu bisa kita pelajari tersendiri di luar dari mempelajari Al-Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada perubahan, memang Al-Quran yang Mashaf Utsmani yang ada di seluruh dunia sekarang ini adalah tidak ada perubahan sejak zaman Utsman itu, zaman Abu Bakar. Tetapi melihat sejarah pengumpulan Al-Quran itu, ada yang dibakar oleh Utsman bin Affan, ada juga yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib yang tidak diserahkan kepada Utsman bin Affan. Ada juga tentang lembaran-lembaran Al-Quran yang dimakan oleh kambing ketika Rasulullah meninggal itu. Itu juga terkenal dalam sejarah Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak tertulis. Demikian juga pengakuan Zaid bin Sabit tentang pengumpulan Al-Quran itu, surat Al-Qasas itu bahkan seratusan ayat itu tidak sempat masuk di dalam Mashaf Al-Quran yang sekarang ini. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, baik. Makasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam. Silakan untuk selanjutnya dari Sola Gracia. Selamat malam. Ya. Malam ya, Pak Pendeta. Silakan. Selamat malam. Yang pertama, Pak Pendeta, saya mau tanya, kan sebenarnya kan kaum Kedar ini kan mengklaim bahwa Quran mereka itu diwahyukan, ya kan, tidak benar dirubah. Padahal sebenarnya pada kenyataannya Quran pun banyak versi, kan gitu, Utsman, Hafs, ya kan, dan lain sebagainya. Nah itu. Padahal mereka mengklaim, seringkali mengatakan kalau dalam perdebatan bahwa Alkitab itu sudah dirubah. Nah, seperti kata Pak Pendeta tadi, katakan justru mereka juga banyak versi, kan gitu. Nah, mengapa mereka masih bersikukuh gitu, tidak mengakui bahwa Quran juga banyak versinya, gitu kan itu. Termasuk yang ada di Indonesia kan dari tulisan Hafs, gitu. Nah, yang kedua Pak Pendeta, saya mau bertanya, kenapa versi Al-Quran dengan Alkitab berbeda? Contohnya gini, Isa dalam Quran kan lahir di bawah pohon kurma. Nah itu. Nah, sedangkan Yesus di dalam Alkitab di kandang domba. Itu. Nah, ibunya Yesus adalah Maryam, ya kan? Maryam saudaranya Harun.
Padahal dalam perjanjian baru di dalam Alkitab Bible tidak seperti itu, ya kan? Nah, kalau dalam Quran kan Isa ibunya Maryam, terus saudaranya Harun, ya pasti kan orang tuanya kan Imran, ya kan? Saudaranya Musa. Sedangkan rentan tahun Isa dengan tahun Musa kan jauh sekali berbeda. Nah, kenapa seperti itu, Pak Pendeta? Jadi banyak versi yang berbeda dari dalam Quran bila dibandingkan dengan Alkitab. Tetapi mereka mengklaim bahwa kitab mereka adalah yang sempurna. Nah, kalau yang ketiga, Pak Pendeta, kalau memang mereka mengklaim kitab mereka sempurna, mengapa harus didukung hadis-hadis? Ya kan? Kenapa Quran itu tidak bisa berdiri teguh itu tanpa ada hadis? Sama seperti Alkitab kan? Kita mengatakan Alkitab itu sempurna. Alkitab sempurna berdiri teguh. Tidak ada setelah Alkitab itu yang lainnya. Hanya Alkitab. Nah, sedangkan mereka, ya kan, mereka mengatakan Quran itu sempurna, tapi ada hadis. Nah, seperti itu. Ya, di mana hadis itu dituliskan 200 tahun setelah Muhammad, nabinya Islam itu mati. Nah, itu. Terima kasih, Pak Pendeta. Kalau saya ceritakan betapa banyaknya versi-versi Al-Quran, ya saya kira bukan di tempatnya ini, nanti akan direkam, akan dicatat oleh orang. Tetapi buku-buku yang menolong untuk itu sudah saya tulis. Bahkan sebelum terkenalnya Christian Prince, saya sudah menulis kontradiksi Al-Quran dengan Al-Quran, kontradiksi Al-Quran dengan hadis, dan kontradiksi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, termasuk kontradiksi Al-Quran dengan kisah cerita dalam Alkitab. Musa ngomong begini, tapi di dalam Al-Quran berbeda omongan Musa, kata-kata dan ceritanya. Itu yang saya maksud. Kalau saya bicarakan itu, ya mungkin saja nanti akan marah atau tersinggung. Tetapi apa yang dilakukan, semua yang saya tulis itu bisa dibuktikan, bisa dilihat, bisa diteliti ulang, prediksikan oleh setiap orang yang mau belajar perbandingan agama. Karena ilmu perbandingan agama ini adalah sebuah ilmu yang diakui dunia, bahwa ada perbandingan agama antara satu dengan yang lain. Itu sebagai ilmu murni untuk mempelajari agama-agama. Tentang Kristen juga kita bebas orang melakukan penelitian apapun secara ilmiah tentang kekristenan. Dan pendeta serta jemaat tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah dengan apapun yang orang katakan tentang Alkitab. Karena Alkitab ini adalah kitab suci terbuka untuk dibaca, dipahami, bahkan diteliti oleh orang-orang. Silakan orang nggak suka dengan Alkitab, lalu mengatakannya itu palsu. Sekarang tanyakan, mana yang lebih baik orang pengikut Alkitab dengan pengikut kitab Gotoloco atau ajaran Marxisme? Silakan, terbuka untuk melakukan penilaian tentang itu. Jadi saya tidak bisa menjawab rinci terhadap pertanyaan Anda karena ya sungkan juga untuk menjawabnya. Iya, kalau saya ini Christian Prince selalu sembunyi di sono gitu, ya mungkin bisa saja saya ngomong. Kalau begitu tanyakan kepada Christian Prince. Pertanyaan tadi, Anda akan dijawab, dan saya sudah menulis juga bagian-bagian itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya. Oke, baik. Terima kasih Salah Gracia. Oke, selamat malam. Selanjutnya dengan Andres. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, mau bertanya silakan. Ya, silakan dengan pertanyaan. Salam Pak Saifuddin, salam. Shalom. Channel Ronik. Ya. Ya Pak.
Sehat, haleluya. Haleluya. Pak, ini lanjut pertanyaannya masalah Gracia tadi itu yang soal itu Pak, ada 31 versi Quran yang berbeda, yang versi Warsh, Duri, dan apalagi Hafs. Itu yang di Indonesia kita pakai yang mana itu Pak? Kok katanya kan sama, satu teks, seragam. Tapi kok kenapa ini ada 31 yang berbeda ini? Kita yang di Indonesia ini sebenarnya pakai yang mana Pak? Gitu. Yang Indonesia ini memakai satu versi saja. Versi yang diakui oleh seluruh dunia adalah seperti Al-Quran yang saya pegang ini. Al-Quran yang saya pegang ini versi seluruh dunia mengakui seperti ini, gitu. Syiah mempunyai Al-Quran sendiri. Dan cara membaca sendiri, hadisnya pun berbeda. Orang Syiah dengan orang Sunni saling bermusuhan. Orang Sunni, yaitu orang Indonesia, Malaysia, Pakistan, itu orang Sunni. Itu mengatakan Al-Quran yang mereka pegang inilah yang benar. Tetapi orang Syiah bilang Al-Quran kamilah yang benar. Dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu mencari kepada mereka sampai mereka tersungkur sekalipun, ya biarin aja. Nanti mereka akan mengatakan lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi jadinya tentang versi yang sudah banyak sekali itu karena penemuan kecanggihan teknologi hari ini. Waktu saya kuliah di Solo, saya kuliah tentang usuluddin, itu yang terkenal hanya karena bacaan, 7 bacaan, qiraah sab'ah, itu cara membaca Al-Quran. Ada yang baca U, ada yang membaca I, ada yang membaca A, gitu. Cara membacanya, dan cara membaca itu telah membuat perbedaan arti. Lahir arti yang lain gara-gara itu hanya vokalnya saja, bunyi vokal A, I, U gitu saja, itu sudah membedakan pengertian dan arti di dalam bahasa Arab. Misalnya kolbun itu hati, tetapi kalau disebut kalbun, anjing gitu, itu dari udah beda jauh gitu. Ada Kaleb itu kan Bani Kaleb itu anak anjing gitu. Dalam iya, Kaleb itu anjing gitu. Kalbun itu anjing, kolbun hati. Kof dengan kaf itu sudah membedakan arti. Nah, perbedaan bacaan ini telah meributkan dan telah membuat bangsa Arab bahkan saling perang pada zaman-zaman awal Islam itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Oke, Pak. Siap. Oke. Pak, satu lagi pertanyaannya. Ini ada yang meriwayatkan Muhammad 200 tahun setelah kematiannya itu kalau nggak salah ya, namanya Muhammad Ibnu Ishaq. Itu gimana Pak? Kenapa kok apa ya, istilahnya riwayat Nabi yang sepenting itu kok nggak diriwayatkan di peristiwa yang zaman? Kenapa harus nunggu 200 tahun setelah Muhammad meninggal baru diriwayatkan sama Muhammad Ibnu Ishaq itu? Dan di dalil yang lain, Muhammad Ibnu Ishaq itu kan dianggap penipu ini sama Imam siapa namanya? Imam Anas atau siapa itu di hadis itu? Itu memang sudah terjadi di kalangan muslimin sendiri gitu. Tadi saya sudah bilang Imam A, Imam B, ahli hadis itu semuanya ada persamaannya dan ada benturan-benturan mereka di dalam meriwayatkan hadis, sejarah dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kecanggihan teknologi ini mereka ribut bukan karena versi Alkitab Al-Quran, tetapi pada esensi Alkitab ayat-ayat Al-Quran itu dan cara memahaminya, yaitu kalam. Itu ribut dalam ilmu kalam. Jadi itu.
Jadi cara menerjemahkan, kemudian meriwayatkan dan mentafsirkan ayat-ayat ini. Misalnya, ada yang mengatakan, apakah Al-Quran itu kalam Allah? Gitu. Apakah Al-Quran itu sudah tertulis sejak di Lauhul Mahfuz, sudah ada nggak semuanya? Nah, itu melahirkan perbedaan-perbedaan dan kelompok-kelompok, menjadi banyak sekali kelompok di dalam Islam, bahkan akhirnya ada juga yang saling berperang, ribut karena pendapat itu, masalah kalam. Ya, baik, cukup ya Pak. Yes. Ada. Oh ya, selama cukup aja lah. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Jadi, apakah Alkitab ini wahyu Allah yang tidak pernah dipalsukan atau tidak? Ya, kita larinya kepada Al-Quran. Kenapa enggak ke Tripitaka saja? Haleluya. Haleluya. Oke, diingatkan untuk yang bertanya, mohon sebisa mungkin yang hubungan dengan tema pada malam hari ini. Oke, silakan untuk selanjutnya adalah Pak Hasan. Selamat malam, Pak Hasan. Selamat malam, Pak. Suara saya kedengaran karena internetnya agak jelek di sini. Iya, terdengar. Kedengaran, Mas. Silakan. Iya. Malam, Pak Saifuddin. Halo? Ya. Iya, gini Pak, saya Muslim sejak kecil dan baru mengimani Bible. Namun masih sebagian, Pak. Nah, kalau Bapak ini kan dulunya bukan Kristen dari lahir ya. Itu Bapak butuh waktu berapa lama untuk mengimani keseluruhan Bible? Mungkin bisa bagi resepnya, Pak. Sepenuhnya, gini, langkah pertama itu harus percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus pertama. Nah, dengan sendirinya nggak akan lama, Roh Kudus akan menuntun dan menolong kita mengenal, memahami Injil. Setelah kita belajar Injil, Alkitab, baru dengan gampangnya kita memandang keyakinan saya yang dulu, sifat-sifat saya yang dulu, ucapan-ucapan saya yang dulu, tulisan-tulisan saya di majalah, di koran-koran waktu itu, dibandingkan dengan sekarang sudah mengenal Yesus Kristus dan menerima. Jadi begini, 3 tahun saya sudah mengalami perubahan mental yang luar biasa karena mengenal dan membaca Injil ini. Dan ingat, harus bersaksi tentang Yesus Kristus yang masuk di dalam tubuh kita ini. Agar apa? Agar kita juga semakin kokoh di dalam mengerti firman Tuhan. Gitu. Jadi bukan sekedar membaca, bukan sekedar saya khutbah dan bersaksi, tetapi saya menyebarkan Injil ini kepada keluarga saya, kepada saudara saya, kepada tukang ojek, kepada siapapun yang saya temukan. Bahkan saya main catur sekalipun, saya menginjil. Sampai banyak orang main catur itu masuk Kristen, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya kesaksian kita tentang Yesus ini tidak boleh dilepaskan dari baca firman Tuhan dan ikut ibadah. Nah, itu penting sekali. Sehingga nggak lama, 3 tahun saya sudah oke. Saya sudah khutbah di mana-mana dan saya sudah mulai benar cara memandang, mendengar dan merasa tentang Injil yang luar biasa. Tahun ketiga saya sudah didatangi oleh Tuhan Yesus Kristus dan menampakkan hal-hal yang baru dan yang akan terjadi. Tuhan sudah berbicara luar biasa. Tahun ketiga juga saya sudah melihat suatu saat saya akan dipenjarakan karena Kristus Yesus. Gitu. Jadi begitu, Pak. Oke, Pak. Tadi kan ada dibilang masalah kesaksian. Ada semacam kayak syahadat itu, Pak, kalau di Kristen. Mboten sanes, kesaksian niku jenengan ceritake
kepada saudara bapak saiki aku wis dadi wong Kristen loh gitu. Pak ini ora cara iku bilang saja saya sudah berpindah gitu, ke lain hati gitu. Atau apa? Itu namanya kesaksian sampai orang yang kita bicarakan itu, orang yang kita ajak itu dengan suka hati suatu saat dia masuk Kristen seperti Pak Hasan. Noten itu namanya kesaksian. Iya, saya juga ini Pak mungkin butuh dijelaskan lagi tentang keselamatan di ajaran Kristen ya. Itu maksudnya apakah setiap orang yang meninggal itu langsung masuk surga atau gimana Pak? Di Roma 5 ayat 9 dan 10 oleh darah Yesus kita selamat. Kita pasti selamat. Keselamatan yang kita terima itu adalah keselamatan yang pasti. Itu Roma 5 ayat 9 dan 10. Ya. Jadi keselamatan kita di dalam Yesus itu lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi karena Bapak sekarang sudah terima Yesus Kristus, mati sekalipun Bapak selamat. Pasti selamat. Itu bukan mudah-mudahan. Gitu. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh karena anaknya, lebih-lebih kita sekarang yang telah diperdamaikan pasti, nah itu kata pasti, akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi Yesus hidup, kita masuk ke surga. Yesus berdarah, kita bebas, tidak masuk neraka. Jadi keselamatan di dalam Kristen itu adalah pasti, bukan mudah-mudahan. Sekali lagi, masuk surga itu adalah sebuah kepastian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, beda dengan yang lain. Masih mudah-mudahan, walaupun sudah beriman, walaupun sudah bertobat, mudah-mudahan akan dimasukkan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Itu masih mudah-mudahan. Lah Pak Hasan mau nggak jadi ikut Pendeta Saifuddin Ibrahim 1 bulan digaji 10 juta, mau nggak Pak? 10 juta ya. Ya, oke, 20 juta kalau Bapak sekarang gaji Bapak 15 juta. Saya kasih gaji Bapak 20 juta, mau nggak? Tapi ini Pak, saya lebih utara tadi tuh Bapak ngomong masalah baptis. Baptis itu beda dengan apa? Kesaksian gitu. Saya tanya dulu, Bapak ini mau nggak saya gaji 20 juta sebulan? Mau, bilang. Untuk apa tuh Pak digaji? Digaji biasa biar dapat duit banyak, 20 juta sebulan, mau nggak setelah corona ini? Tapi kan kalau digaji artinya kan harus saya kerja Pak, berarti kan nggak mungkin saya digaji. Iya, kerjanya cuma ikut saya doang, ongkang-ongkang, bawa tas saya doang, gaji 20 juta, mau nggak? Oh, oke. Menarik itu. Kan? Iya, mau kan? Menarik ya. Tapi mudah-mudahan saya bayar. Gitu. Bisa aja Pak. Iya Pak, dengan mudah-mudahan. Ya, keselamatan di dalam Kristen itu pasti. Tidak mudah-mudahan. Jadi itu bedanya apa keselamatan yang dibawa oleh Yesus dengan keselamatan yang dibawa oleh agama-agama manapun. Jadi begitu Pak Hasan. Iya Pak, tadi tentang proses pembaptisan itu apakah sama seperti saat tadi kesaksian itu Pak? Atau apa ya yang dimaksud pembaptisan? Bapak sudah dibaptis belum? Ya belum Pak, saya masih muslim ini. Oh masih muslim? Iya. Haleluya. Makanya saya kan ngomong itu adalah dibaptiso, artinya dicelupkan di dalam air, Bapak ditenggelamkan, baru diangkat. Tenggelam itu berarti mati di dalam Yesus, lalu hidup bersama Yesus karena telah bangkit dari air. Itu adalah hanya simbolis saja, bukan mati benar-benar Pak. Gitu. Jadi begitu Pak Hasan. Iya, tapi masih ada satu yang mengganjal nih Pak.
Makanya saya ngomong apa masalah Bible ini saya masih percaya tapi masih sebagian ini. Jadi ini Pak di Markus 16 tentang pembaptisan itu. Markus 16 pasal ayat 16 ya itu ya. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Apa yang Bapak takutkan? Apa yang Bapak ragukan? Yang di ayat berikutnya, Pak, 17 dan 18, Pak. Mungkin bisa dibacakan juga, Pak. Oh. Ayat selanjutnya, ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Itu karena Bapak sudah dibaptis dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Artinya kalau sudah dibaptis, kita minum racun pun juga selamat, Pak ya? Ya jangan minum racun, Pak. Gitu. Itu namanya mencobai Tuhan. Itu. Kalau terminum oleh kita racun, itu tidak akan berbahaya, tidak sampai mati, gitu loh. Bukan gara-gara dibaptis lalu ambil racun minum, itu namanya mencobai Tuhan. Mati duluan, Pak, jadinya. Gitu. Tapi kan kalau mati kan juga masuk surga juga, Pak. Pasti masuk surga. Tetapi jangan melakukan, itu namanya mencobai Tuhan. Gitu. Udah tahu api panas, ya pasti panas, Pak. Tetapi dalam kondisi tertentu, ada nabi yang dibakar dalam api jadi dingin, Pak. Gitu. Ada Sadra, Mesa, Abednego dimasukkan ke dalam kandang singa. Singa itu nggak berkutik, Pak. Karena dipaksa oleh pemerintah, oleh raja pada waktu itu. Jadi jangan mengartikan, wah kalau saya sudah dibaptis, gua minum racun aja dah. Ya mati, konyol, Pak. Oke, mati pun masuk surga. Gitu. Iya. Saya lihat ini Pak ceramahnya Pak Risuli Lubis ya. Kalau beliau sih berani beliau katanya. Saya berani tuh minum racun terus nanti selamat, membuktikan bahwa yang di Bible itu firman Tuhan. Kalau Pak Saifuddin sendiri gimana, Pak? Apa berani juga membuktikan itu, Pak? Saya tidak perlu membuktikannya. Saya nggak konyol seperti itu. Tetapi kalau saya sudah dimasukin penjara karena Kristus, ya saya terima apa adanya. Ya Tuhan maunya begitu. Gitu. Bukan saya datang kepada polisi, Pak polisi, tangkap saya, masukin saya penjara. Biar saya terbukti bahwa saya seperti Yesus Kristus juga di penjara, seperti Yusuf di penjara, Yeremia di penjara. Enggak begitu caranya. Jangan konyol seperti itu. Tuhan tidak seperti itu, Pak Hasan. Gitu. Karena saya juga baca di ini, Pak, di tafsirnya Matthew Henry. Itu mengartikan yang pasal itu bahwa kuasa yang mana akan menyertai orang-orang yang percaya untuk meneguhkan pengajaran yang akan mereka beritakan di ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tidak semua orang akan mampu membuat tanda-tanda ini, melainkan hanya beberapa, yaitu mereka yang menyebarkan iman ini dan membawa orang lain kepada iman itu. Saya kira Pak Saifuddin udah masuk nih kategori ini. Mestinya kalau Pak Saifuddin benar memang mengakui bahwa Bible itu firman Tuhan, ya harusnya bisa mendemonstrasikan ini untuk mendapatkan makin banyak orang yang beriman pada Bible, Pak. Iya, cara berpikir Bapak memang benar, tetapi cara berpikir saya tidak seperti itu karena saya membaca ayat yang lain. Jangan mencobai Tuhan. Yesus Kristus saja dikatakan oleh iblis, kalau kamu percaya kepada aku, maka seluruh dunia ini akan kuberikan. Gitu. Terus kata iblis kepada Tuhan Yesus, tapi apa Tuhan Yesus mau? Begitu. Kemudian
Iblis bilang, lompatlah dari atas gunung ini, maka malaikat-malaikat akan menatang dengan tangannya. Kata iblis kepada Yesus, Yesus tidak lompat dari gunung itu. Artinya hal yang demikian tidak perlu didemonstrasikan. Seperti yang Bapak inginkan, bahwa saya sudah begitu kuat dan iman saya dan percaya saya kepada Alkitab ini sudah nggak perlu diragukan. Tetapi kalau saya minum racun, itu adalah mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan, gitu Pak. Iya, terus ada lagi jangan Pak, yang seperti bagaimana? Yang di ini Galatia 3:13 ya. Jadi tentang Yesus tuh kenapa harus mati dulu, terkutuk lah kalau menurut ayat itu, untuk melakukan penebusan dosa. Kalau dia Tuhan kan mestinya bisa langsung aja mengampuni dosa-dosa manusia itu. Kenapa harus menebus dosa dulu, harus mati dulu secara terkutuk di tiang gantung, di tiang salib. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus itu terkutuk karena banyaknya dosa kita untuk menebus kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi orang-orang yang dihukum pada waktu itu adalah para penjahat-penjahat, para pembunuh-pembunuh, dan orang-orang durjana itu selalu dihukum di atas kayu salib. Lah ini Yesus dihukum di atas, bukan dihukum, menebus dosa kita di atas kayu salib, bukan karena dia berdosa. Gitu. Maksud saya Yesus tidak berdosa. Maksud saya ini, kalau dia memang itu Tuhan, kenapa harus menggantungkan diri di tiang salib dulu untuk menebus? Bukannya Tuhan itu Maha Pengampun, Pak? Langsung mengampuni. Pertanyaan Bapak itu harus dikaitkan dengan nubuatan tentang Mesias dari Perjanjian Lama sampai kepada disalibnya Yesus di atas kayu salib. Baru Bapak tidak bisa ngomong lagi karena sudah membaca bagaimana nubuatan Musa tentang Yesus Kristus, bagaimana nubuatan Yesaya tentang Yesus Kristus. Semua lebih kurang 300 nubuatan tentang Yesus Kristus itu digenapi oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, bahwa dia mati di atas kayu salib bukan karena kesalahan dia dan bukan karena dosa dia. Gitu ya, Pak. Nah, Pak. Maksud saya baru kemudian Bapak, silakan Pak, silakan. Baru kemudian Bapak akan tidak perlu bertanya seperti itu lagi. Kenapa? Karena pertanyaan Bapak itu selalu cari alasan logika. Nah, sekarang karena iman kita, maka Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa kalau menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Dan tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tangan Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah pintu. Yesus itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Ana huwasiratu wal haqqu wal hayat. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. La yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus Kristus. Maka lewat Yesus Kristus itu harus percaya karena dia telah menebus kita menjadi terkutuk di atas kayu salib. Begitu. Nah, Bapak tidak harus membaca ayat saja, Bapak harus memulai dari ayat-ayat sebelumnya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Sekarang saya tanya Pak Hasan,
apakah Pak Hasan sudah melakukan seluruh hukum Al-Quran? Saya belum tahu ya, banyak karena ya kita berusaha mungkin Pak kalau Ya, dulu. banyak, Pak. Sama dengan hukum ini, Pak. Semua orang Kristen di seluruh dunia tidak mampu melakukan seluruh undang-undang hukum Taurat, Pak, mencret Bapak. Iya, yang saya tanya kan sebenarnya ini Pak, bukan Hah? Yesusnya. Kalau Yesus sih memang ya saya juga percaya beliau tidak berdosa juga. Yang saya pertanyakan itu sifat ketuhanannya, Pak. Kalau dia itu memang Tuhan, harusnya dia itu udah langsung bisa memaafkan manusia tanpa harus mengorbankan diri secara terkutuk di tiang salib. Itu aja sih Pak sebenarnya pertanyaannya. Oh iya, memang begitu Pak. Sifat ketuhanannya itu tidak perlu diragukan. Nah, ketika datang seorang wanita, kata Yesus, dosamu telah diampuni. Maka berkatalah orang-orang Yahudi, siapa dia kok berani mengampuni wanita itu dari dosanya? Itu. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Sudah bisa diampuni. Karena Yesus ngomong waktu itu masih hidup, masih ada. Tetapi untuk seluruh manusia supaya ditebus dosanya, dia harus mati di atas kayu salib. Gitu. Sebuah kematian yang memalukan, sebuah sifat yang mengerikan. Artinya Bapak tidak perlu mati lagi di atas kayu salib karena Yesus sudah menebus. Tinggal sekarang itu semua orang Kristen melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang terbaik, harus menjadi teladan, jangan serupa dengan dunia ini. Itu kalau Bapak suka minum, mabok, ngerokok, Pak Hasan ngerokok nggak? Saya tidak, Pak. Nah, ya baguslah. Yesus nggak merokok. Tapi kan tadi keselamatan berarti dari sikap itu. Ya, silakan Pak. Bagaimana? Tadi kan dijelaskan bahwa kalau yang udah menerima Yesus itu bisa selamat, Pak. Walaupun kita berbuat mencuri, membunuh, kan juga selamat juga kalau mati. Kenapa juga harus berbuat baik, Pak? Kalau Bapak membanding-bandingkan begitu, itu sama dengan pertanyaan Bapak yang pertama, masalahnya gitu. Kalau sudah dibaptis, diselamatkan, silakan minum racun. Itu kan sama, satu wazan, seimbang dengan pertanyaan Bapak tadi. Kalau begitu, kalau sudah selamat, terima Yesus, silakan mencuri lagi, berzina lagi. Ngomong apa Bapak itu? Otak Bapak itu kebalik kalau begitu. Kalau bertanya seperti itu, gitu. Aneh. Gitu. Ya, karena kan saya masih di Muslim, Pak. Di Muslim kan tetap harus bukan berbuat begitu baik, gitu. Cara bertanyanya. Otak waras itu harus dipakai untuk memahami Alkitab, gitu. Oh iya. Termasuk memahami Al-Quran juga aja begitu. Kalau begitu, wah saya sudah naik haji, sudah diampunin, sudah sholat di Masjidil Haram. Sholat Masjidil Haram itu sama dengan 29.000 kali sholat di masjid lain. Kalau begitu pulang aja. Dosa lagi. Enggak. Cara berpikir Bapak dengan saya omongkan itu kan saya sama dengan begitu. Bapak naik haji kan diampunin. Nanti sholat di Masjidil Haram itu sama dengan sholat di masjid lain 29.000 kali dari sholat masjid lain. Lalu setelah sampai di Indonesia, gua kagak perlu sholat lagi dong. Kenapa? Karena gua sudah sebulan naik haji dan sholat di Masjidil Haram zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu saya lakukan berkali-kali berarti sama dengan 29.000. Besok lagi saya sekali lagi, sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Sampai di Indonesia nggak perlu sholat lagi. Bukan begitu cara berpikirnya. Sama dengan yang Bapak maksud itu. Bukan masalah belum kenal Alkitab lalu bertanya seperti itu. Itu pertanyaan pencobaan namanya. Maka jawaban saya seperti itu. Ngapain saya jawab pertanyaan yang ya pertanyaan bodoh gitu loh maksud saya. Itu Pak ya.
Ya, karena kan di konsep Islam kan memang dari amalan Pak. Kalau amalannya walaupun dia udah berhaji, kalau amalannya masih kurang atau amalannya nggak diterima ya nggak bisa masuk surga secara otomatis. Kalau tadi Kristen kan asal cuman seperti Bapak nyontohkan asal bawain tas pasti digaji itu. Nah seperti itu kan konsepnya jadinya perbedaannya. Iya, tapi saya tanya itu tadi itu. Iya. Bapak juga tidak salah memahami ini. Tetapi kalau Bapak mengatakan bahwa karena terima Yesus Kristus lalu silakan berbuat dosa ya pasti masuk surga semua, tidak demikian. Kerjakanlah keselamatanmu gitu. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi orang Kristen harus mengerjakan keselamatan kita. Maka kalau Bapak melihat bahwa kalau ada bencana alam, itu pasti orang Kristen yang pertama kali memulainya, mengumpulkan dana, bahkan pergi ke tempat bencana alam. Selalu orang Kristen, Pak. Oke, kenapa? Pak, ya, pertanyaannya saya singkat gini aja lah. Kalau misalnya orang Kristen yang udah percaya Yesus, kemudian dia membunuh orang, berzina, terus mati saat itu juga, dia akan masuk surga apa gimana, Pak? Dia sudah diselamatkan dari segala dosa dan kesalahannya, tetapi itu kan kalau mungkin itu. Berarti masih ada kemungkinan tidak juga. Ya, perbuatan itu dia sudah keluar dari keselamatan. Oh, artinya keluar dari pekerjaan keselamatan itu, walaupun dia sudah menerima Yesus Kristus dengan sempurna, dengan baik, tetapi dia jahat lagi membunuh orang. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan benci kepada kekerasan. Tuhan tidak suka dengan peperangan. Itu. Artinya berarti tidak otomatis selamat, Pak ya, berarti ya? Tidak otomatis selamat, tetapi janji Tuhan adalah keselamatan. Maka kerjakan keselamatanmu itu dengan penuh konsentrasi, dengan tekun dan setia. Gitu. Kalau begitu dia kan nggak setia. Oke, ada beberapa lagi nih Pak ayat mungkin yang masih mengganjal juga di Timotius 6:16. Timotius 6:16. Ya. Timotius berapa? Timotius 6, Pak. Timotius 6. Timotius, Pak. 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu ayatnya. Iya betul. Nah ini kalau dijelaskan bahwa Tuhan tuh nggak bisa dilihat oleh manusia. Nah sekarang kok kenapa wujudnya dalam bentuk manusia dan sekarang bahkan dalam bentuk patung, Pak, yang disalib itu. Ini kan berarti bertentangan dengan ayat ini. Oh enggak bertentangan. Ini menjelaskan Yesus yang sudah sudah mati di atas kayu salib itu. Maka dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Enggak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tidak dapat melihat Yesus Kristus. Karena sudah nggak berwujud manusia lagi. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu nggak bertentangan, Pak. Nggak akan bertentangan ayat satu dengan ayat sekarang yang disimbolkan oleh umat Kristen itu kan Yesus yang disalib dalam yang disalib kemudian ditempel tembok-tembok dan itu yang disembah kan, Pak. Nah, sedangkan di sini Tuhan tidak disembah, ditempel gitu, tidak disembah, hanya digambar, ditulis seperti itu, bukan disembah. Bukan kita menyembah patung ataupun salib, enggak gitu. Itu hanya lambang saja. Ya, kalau di ayat ini juga dijelaskan bahwa memang Tuhan nggak bisa kelihatan, tapi kenapa kok Yesus dianggap sebagai Tuhan, Pak? Padahal dia kelihatan. Di Yohanes 13. Yohanes 13.
Kita tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan itu sendiri. Itu. Nah, mestinya nggak kelihatan dong Pak kalau Yesus itu Tuhan sendiri. Itu setelah dia tidak ada di dunia lagi. Sekarang sudah naik dan bersemayam bersama Allah di sana. Gitu. Di Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Gitu. Oke Pak, ini menarik ini. Bapak bisa ngelihat nggak ayat ini dengan bahasa aslinya? Kita lihat itu, kita terjemahkan benar Tuhan atau apa Pak? Iya Pak. Ya, Bapak pakai bahasa apa? Ibrani Pak. Oh, Bapak orang Ibrani? Bukan, saya ngelihat, saya kan membandingkan dengan Quran lah. Kalau Quran itu kan ketika ada terjemahan yang agak membingungkan, itu dilihat aslinya lah seperti apa gitu. Oke. Apa? Coba Bapak ngomong dulu. Oh, saya nggak bisa bahasa Ibrani Pak, saya ngelihat ininya ada nih. Apa katanya? Kalau di sini itu bukan guru dan Tuhan, tapi guru dan tuan Pak. Oh gitu. Nah, makanya Bapak silakan cek sendiri di Bible yang asli. Di online juga ada Pak, mau saya bisa kasih linknya kalau Bapak mau. Oh ya, terima kasih. Nah, saya coba. Antum tad'uni mu'alliman wa sayyidan wa hasanan taf'aluna li'anni hakadha ana. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Sayyidan. Nah, Sayyid, itu bisa dikatakan Sayyidan ya? Apa Tuhan, Pak? Bukannya Tuhan itu ilah kalau Arab. Iya, Lord gitu. Ya, tapi Sayyidan, kan ini Arabnya. Sayyidan, iya. Iya. Kalau kita menyebut orang yang benar-benar kita hormati, misalnya Sayyidina Muhammad, itu kan berarti tuan. Ya. Bapak mengartikan dengan Tuhan? Memang begitu pengertiannya dia itu adalah Sayyidun. Itu. Nah, kalau di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Satu contoh. Nah, siapa yang terkemuka di dunia dan siapa yang terkemuka di akhirat? Kenapa bukan Hasan, bukan Pak Hasan yang terkemuka di dunia dan di akhirat? Ayo. Iya Pak, kita ngomong terjemahannya dulu Pak. Bapak tadi ngomongnya iya, sekarang ini saya sudah apa benar diartikan Tuhan Pak? Ya harus diartikan Tuhan. Nah, gitu. Disinilah anehnya Pak. Makanya coba dilihat bahasa Ibrani-nya lagi Pak. Oke, silakan aneh. Nah, kalau Bapak bilang aneh, tapi kami bilang tidak aneh. Gitu. Iya, karena misleading sekali ini terjemahannya. Iya. Kalau Bapak mengatakan aneh, itu kan hak Bapak untuk mengatakan aneh. Okay. Kenapa? Karena Bapak tidak terbiasa dan Bapak ya masih di sana. Gitu. Beda kalau Bapak sudah di sini. Justru itu Pak, saya mengkritisi itu Pak. Ya, jangan mengkritisi, silakan mengkritisi. Sampai Bapak nggak percaya atau Bapak percaya, itu lain cerita. Bagian yang lain yang kita bicarakan. Jadi begitu Pak Hasan. Iya, jadi ya kalau itu sih terjemahannya saya lihat sih dari aslinya dan dengan Bapak yang ngomongkan di Arab itu tuan, itu bukan Tuhan. Karena Sayyidan Tuhan. Kalau dalam Arab Tuhan itu ilah Pak, bukan begitu? Ya. Pak? Tetapi di ayat yang lain disebut Rabbun. Ayat Rabbun. Di kemarin di live streaming saya itu Rabbun, gitu. Di mana Pak? Ayat berapa kemarin? Saya lupa nyebutnya. Oke lah, lupakan Pak. Mungkin ada yang lain lagi nih Pak tentang Bible. Ya. Yohanes 17 Pak ayat 3. Ya, kenapa? Kalau di sini kok benar-benar disebut bahwa Yesus itu utusan Pak, bukan Tuhan.
Iya. Yesus ya utusan, Pak. Nah, tapi kok umat Kristen kok menganggapnya Tuhan, Pak? Ya, dia diutus Bapa. Yesus itu Yohanes 17 ayat berapa? Ayat 3, Pak. Wal hayatul abadiyatu hiya ayya'rifuka anta ilahun al-haq, gitu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal engkau satu-satunya ilahun al-haq, Allah, satu-satunya Allah yang benar. Ya, betul. Wa wahdaka wa ya'rifu Yasu'ul Masih alladzi arsalnahu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, yang telah diutus oleh Bapa Surgawi. Gimana bisa, Pak? Orang mengutus dirinya, apa? Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ini maksudnya membelah diri atau berubah wujud atau bagaimana, Pak? Konsepnya? Bapak harus kembali ke untuk mengerti itu, Bapak harus kembali ke Yohanes 1-nya. Yohanes 1. Wa fil bad'i kana kalimatu wa kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekarang firman itu di ayat 14 telah menjadi manusia, di ayat ini telah diutus oleh Bapa menjadi manusia. Gitu. Nah, ketika diutus, yang mengutus hilang atau gimana, Pak? Atau tetap ada? Ya tetap ada. Berarti dua. Itu kan roh. Bapak harus tahu bahwa Allah itu roh, Yesus yang diutus itu adalah manusia, dia juga adalah roh Allah. Di Lukas 4 ayat 18, roh Allah ada padaku. Gitu. Itu urusan roh, Pak, bukan membelah diri, memang amuba. Makanya itu saya heran. Ini heranlah Bapak karena nggak tahu Alkitab. Ya, oke Pak, lihat lagi Alkitab Yohanes 5. Nggak usah ngomong yang banyak, yang lain banyak nanya. Kalau saya tanya Al-Quran nanti Bapak mencret nanti. Banyak nanya, sudah dijelasin begini, malah ketawa ngeledek. Saya bukan begitu caranya. Makanya coba dilihat lagi Yohanes 5. Enggak usah, Bapak selesai karena kebanyakan waktu nanya melulu. Mestinya Bapak belajar, kita belajar ketemu berdua. Nah, justru itu saya menemukan banyak di Bible bahwa Yesus itu utusan, Pak. Utusan, tetapi dia adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahkan Yesus sendiri ngomong bahwa dia utusan. Nah, itulah yang saya imani, Pak. Bisa dilihat terserah Bapak. Silakan Bapak itu percaya. Masih ada pertanyaan ya? Halo. Sebenarnya konsep ini akan mudah dipahami kalau Bapak lihat konsepnya. Iya. Berhubung waktu juga nih Pak Saifuddin ya. Dan masih ada satu penanya sebenarnya dari tadi udah menunggu. Jadi bagaimana dengan pertanyaan dari Pak Hasan ini, dilanjutkan atau kita berikan kesempatan untuk satu penanya? Nanti kalau dia ini karena dia tanyanya bermacam-macam gitu. Jadi nggak sesuai dengan tema, makanya Pak Hasan harus ini gitu. Atau video call aja dengan saya nanti. Oke, begitu ya. Baik. Sama pertanyaannya dengan Insan Mokoginta gitu. Hanya berusaha membingungkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan udah bertanya. Kita satu lagi Pak ya untuk yang penanya dari Udi ya. Selamat malam Pak Udi. Selamat malam. Halo, selamat. Iya. Silakan langsung pertanyaan singkat Pak. Karena waktu juga. Oke, silakan. Oke, shalom Pak Saifuddin Ibrahim. Shalom. Yang mau saya tanyakan, itu orang Muslim dasarnya apa
mengatakan bahwa kitab suci Bible itu sudah dipalsukan, padahal kitab suci Bible itu jauh sebelum Al-Quran ada, ratusan tahun sebelum Al-Quran ada, itu sudah menceritakan atau membuat firman-firmannya dari ribuan tahun sebelum Masehi sampai dengan abad 1 Masehi itu berkesinambungan dengan jumlah nabi yang banyak dan kondisinya saling mendukung antara kitab Perjanjian Lama Taurat Musa dengan Perjanjian Baru atau Injil, yang dimana kalau dibandingkan dengan Al-Quran saja nabinya hanya satu, buta huruf, dan prosedur daripada penyampaian firman pun sangat jauh. Kalau dari Kristen itu firman Allah kepada nabi-nabi langsung disampaikan kepada umat Kristen. Tapi kalau dari Muslim itu dari Allah SWT disampaikan kepada malaikat Jibril kepada hanya Muhammad saja yang umi, buta huruf, terus disampaikan kepada penulis atau sahabat-sahabatnya, baru sampai kepada umat Muslim. Nah, itu dasarnya kira-kira apa ya Pak Saifuddin? Iya. Dasar saudara kita Muslim tidak percaya atau mengatakan Alkitab itu palsu. Yang pertama karena yang paling inti adalah tidak ada nubuatan nama Muhammad di dalam Alkitab. Maka mereka mengatakan Alkitab palsu, telah dipalsukan. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahwa jadi tadi karena tidak ada nama Nabi Muhammad dalam Alkitab dan tidak ada sifat-sifat ataupun mengatakan bahwa nanti akan ada nabi dari Arab. Tidak ada satu kata pun dalam Alkitab yang menubuatkan bahwa kalau nama Nabi Muhammad nggak ada, ya katakanlah nabi dari Arab. Itu tidak ada sedikit pun di dalam Alkitab mengatakan seperti itu. Sehingga nama Nabi Muhammad tidak ada di dalam Alkitab. Maka dikatakanlah salah satunya Alkitab itu palsu karena tidak ada Nabi Muhammad. Yang kedua, bahwa di dalam Alkitab itu, di dalam Al-Quran dikatakan, mereka, orang Yahudi dan orang Kristen itu mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Lah kenapa nggak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab? Yang ketiga, di dalam Al-Quran, seperti yang sudah saya baca tadi Pak, sudah saya bacakan di awal, mengapa mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah palsu? Surah ketiga ayat 78, dan sesungguhnya di antara mereka, orang Yahudi, orang Kristen, niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab. Jadi akan ada sekelompok orang Kristen dan orang Yahudi bolak-balik lidahnya di dalam membaca Alkitab. Agar kamu menyangka apa yang mereka baca itu adalah dari kitab, dari Alkitab ini. Padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah, ayat ini kan ayat bentukan ketiga, jadi bukan firman langsung dari Allah kepada Muhammad untuk bla bla bla, tetapi menggunakan istilah-istilah kata orang ketiga untuk mengatakan bahwa kelakuan orang Yahudi, orang Nasrani itu bla bla bla, demikian demikian. Begitu, karena telah mengubah ayat-ayat Alkitab. Dengan apa yang dikatakan ini mestinya harus jelas dong ayat mana, kitab mana.
yang dikatakannya ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Sebutkan surat mana yang dibacakan oleh orang Yahudi dan orang Kristen bahwa itu bukan dari Alkitab. Gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah penulisan Alkitab ini itu terus-menerus, kemudian terjalin dari zaman ke zaman dan tidak ada perubahan di dalamnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa konsistensi dari Alkitab itu adalah bicara tentang keselamatan, tentang penebusan dan pengampunan, kesembuhan dari sakit penyakit. Itu yang perlu saya jelaskan. Kalau Ali Imran ayat 78 ini dikatakan bahwa orang Yahudi, orang Kristen mengatakan ini dari Allah. Lalu dikatakan oleh Nabi Muhammad, padahal bukan dari Allah. Maksudnya ayat berapa, surat apa? Begitu yang saya maksud. Kalau sekedar mengatakan secara umum seperti itu namanya menuduh tanpa bukti. Kalau menuduh tanpa bukti, ya tidak bisa diadili, tidak bisa dibawa ke mahkamah pengadilan, gitu. Karena tidak bisa dibuktikan. Gitu. Ya. Sama dengan apa pendapat Bapak. Nah, saya hanya menunjukkan salah satu ayat yang dipakai oleh saudara kita Muslim untuk mengatakan bahwa Alkitab sudah palsu adalah surat Ali Imran ayat 78. Oke, Jadi begitu. Gini Pak Saifuddin, kalau dikatakan dipalsukan, padahal banyak ayat Al-Quran yang mendukung atau membenarkan bahwa Taurat atau Injil atau kitab-kitab sebelumnya itu memberikan suatu petunjuk, cahaya, dan jalan lurus seperti surah 46 ayat 30. Dikatakan bahwa kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Dan juga ada ayat lain seperti surah 5, 46 sampai 48, surah 6 ayat 154, dan bahkan ada yang surah 10 ayat 94, apabila Muhammad dalam keraguan, bahkan suruh bertanya kepada pembaca kitab Taurat atau Injil. Nah, kalau hal-hal yang demikian, bahwa Muslim mestinya harusnya tahu mengenai ayat-ayat tersebut, bahwa juga ada ayat dikatakan bahwa apabila berasal dari Tuhan, tidak ada yang bisa merubah kata-kata daripada wahyu Tuhan tersebut. Ya. Nah, kalau seperti itu, berarti kan dalam Al-Quran pun sudah mengakuin bahwa kitab-kitab sebelumnya itu juga berdasarkan dari Allah. Mestinya juga tidak mungkin ada yang bisa merubah juga dan membenarkan, memberi cahaya. Bahkan Muhammad pun disuruh bertanya kepada pembaca kitab sebelumnya. Apakah memang hal ini ada suatu hal tendensi yang dimana memang Muhammad tidak dinubuatkan dalam suatu kitab suci Bible sehingga banyak suatu galian atau mencari-cari nubuatan tentang Muhammad kepada kitab suci Bible sehingga kalau tidak ada dikatakan palsu. Itu kalau menurut saya Allah yang disembah pun juga berbeda, karena kalau di umat Kristiani, Tuhan Allah yang disembah adalah Roh yang Maha Kudus. Jelas tidak ada tipu daya dan penyesatan. Juga di surga. Sedangkan Allah SWT, dia tidak di surga. Bukan roh. Bahkan kalau ada yang mengatakan roh, bukanlah Islam. Nah, kenapa dengan adanya seperti itu, mereka selalu mencari-cari nubuatan tentang Tuhan Allahnya umat Kristen.
Seperti itu kalau pandangan saya mengenai nubuatan Muhammad dalam kitab suci itu, Pak. Ya. Kalau menurut Pak Saifuddin Ibrahim, sebenarnya Al-Quran itu yang benar itu diturunkan dalam suatu bentuk buku utuh seperti Nuzulul Quran itu katanya kan wahyu yang diturunkan dalam suatu bentuk utuh ya Pak ya. Ya. Atau yang sebenarnya per ayat-ayat disampaikan ke Jibril disampaikan ke Muhammad. Nah, apakah yang sebenarnya seperti gimana, Pak? Ya, Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Lalu disingkat menjadi 23 tahun. 2 tempat Al-Quran diturunkan yaitu masa sebelum Muhammad hijrah, itu diturunkan di Mekah selama 12 tahun. Masa Muhammad setelah hijrah itu 11 tahun. Nah, ayat-ayat itu yang panjang-panjang itu di Madinah, ayat-ayat yang pendek-pendek itu di Mekah. Berisi tentang keimanan, kalau di Madinah berisi tentang hukum, peperangan, dan perkawinan, dan seterusnya. Yang tentang hukum-hukum itu di Madinah. Al-Quran ini diketahui, diajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu firman dari Allah lewat Jibril kepada Muhammad. Lalu sahabat-sahabatnya itu menulis tentang Al-Quran. Muhammad memerintahkan uktubu anni minal Quran wala taktubu anni ghairal Quran. Yang kataba anni ghairal Quran falyamhu. Tulislah daripadaku tentang Al-Quran dan jangan engkau menulis yang di luar daripada Al-Quran. Barang siapa yang menulis di luar daripada Al-Quran, hendaklah dia menghapus. Ini kata-kata Muhammad dan perintahnya supaya Al-Quran itu murni dari Allah. Gitu. Tetapi kalau Christian Prince itu berpendapat bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran itu bukan dari Allah, tetapi dari keinginan-keinginan Muhammad, dari kemauan-kemauan dia, sehingga perintah dia adalah untuk berperang dan mengusir orang-orang yang tidak dia sukai dan seterusnya. Itu apakah itu firman Allah? Gitu. Itu yang ditanyakan oleh Christian Prince. Tetapi dalam kesempatan ini saya hanya menjelaskan kepada Bapak bahwa Al-Quran tidak diturunkan secara utuh seperti yang ada sekarang ini. Bukan langsung buku tulisan Al-Quran bluk langsung sekali sepenuhnya itu. Enggak, berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Nah, itulah cara penurunan Al-Quran, wahyu itu dari Allah lewat Jibril kepada Muhammad dan hanya kepada seorang. Berbeda dengan Alkitab ini ditulis oleh 40 penulis dengan zaman yang berbeda-beda, tetapi intinya sama. Bagaimana manusia selamat masuk surga berdasarkan rencana Allah. Tidak ada satupun yang boleh binasa, melainkan memperoleh hidup kekal selama-lamanya lewat Yesus Kristus. Itu Pak. Baik, terima kasih ya. Pak. Satu lagi boleh Pak? Karena waktu udah 45 menit lewat. Pak Saifuddin, bisa satu lagi? Boleh? Ya, singkat saja Pak ya. Lagi boleh? Karena udah 45 menit lewat waktu kita. Oke, silakan. Oke, satu lagi ya Pak Saifuddin. Dalam surat Al-Baqarah 106 ya, itu mengatakan bahwa ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Nah,
ini yang menjadi suatu, apakah ini wahyu Allah yang bisa dibatalkan atau wahyu Allah yang bisa di skip untuk diganti, itu apakah demikian menurut pandangan Pak Saifuddin? Ya, ini hukum nasih mansuh itu. Ayat yang memansuhkan, yang membatalkan ayat yang lain. Itu khusus Al-Quran di dalam ilmunya itu ada seperti itu, menurunkan dan Allah berhak untuk menghapus ayat-ayat yang sudah diturunkan itu. Gitu. Nah, tentang hukum ini, tentang cerita ini, semua ulama menulis dan menafsirkannya sesuai dengan yang ada. Begitulah keimanan Muslim, berbeda dengan Alkitab, satu titik pun tidak akan diubah. Langit boleh hancur, bumi boleh selesai, tetapi firman Allah tidak bisa di-delete, tidak bisa diblokir, ataupun tidak ada firman PSBB. Gitu. Ya, saya pernah mendengarkan ceramahnya Kiai Haji Syakur. Ya. Itu mengatakan bahwa beragama itu seperti memegang bara dalam tangan. Ya, malam Pak. Mau dilepas tidak bisa, tapi kalau nggak dilepas kepanasan, seperti itu Pak. Ya, nanti Bapak masuk lagi di lain kesempatan, ini waktu sudah dibatasi oleh moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Udi. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak sudah bertanya, dan kita udah terasa udah hampir 2 jam pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, dipersilakan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim untuk menyampaikan pesan penutup untuk diskusi malam hari ini. Silakan Pak. Pertama, bahwa Alkitab itu firman Allah yang dijadikan pedoman, buku manual bagi manusia untuk hidup toleransi dan damai, di mana kitab ini tujuannya adalah melangsungkan rencana Allah, menyelamatkan manusia dari segala kesalahan. Haruslah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia pun akan selamat. Alkitab ini adalah bimbingan, tuntunan untuk tidak salah jalan, tidak bisa ditipu oleh ajaran buatan manusia, oleh ibadah-ibadah kelakuan manusia buatannya, dan kita akan tetap bersatu di dalam firman ini, maka kita pasti akan selamat. Karena rencana dia dengan firman ini adalah menyelamatkan kita dari segala kesalahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak, Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Ya. Semoga apa yang diperbincangkan pada malam hari ini boleh dapat bermanfaat bagi semua pendengar di channel Saifuddin Ibrahim dan menjadi berkat bagi kita semua. Atas nama Saifuddin Ibrahim dan Rohani Kristen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai bertemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.